Give it to me like. I love you. Siapa ya? Puput, Bu. Oh iya, Mbak Puput. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak Puput. Selamat pagi, Mbak Puput. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Ibu Eka. Saya yang mengampu bimbingan konseling di kelasnya Mbak Puput. Oh iya Bu Ika. Mbak Puput gimana kabarnya? Baik Bu. Tadi habis dari pelajarannya Pak Adi terus istirahat. Ini jam istirahat. Oh, habis istirahat ya ini ya? Iya. Mbak Puput, tadi pelajarannya Pak Adi tuh Pak Adi ngajar apa ya? Pak Adi ngajar matematika Bu. Oh, matematika. Gimana Pak Adi ngajarnya? Ya gitu sih Bu. Saya itu kan nggak paham ya Bu. Jadi saya tinggal tidur aja. Oh, gitu ya. Jadi saya tuh pusing Bu mikirnya, nggak nyanda otaknya. Mbak Puput, tujuannya datang ke sini itu disuruh siapa atau atas keinginan sendiri? Oh tadi tuh saya dipanggil Bu Sri Bu, wali kelas saya. Terus saya disuruh ke ruang BK gitu Bu, suruh menemui Ibu Eka. Udah gitu aja. Saya ya nggak tahu, nggak paham. Ya udah saya kesini aja gitu. Oh, gitu disuruh Bu Sri ya? Iya. Mbak Puput sebelumnya udah pernah melakukan bimbingan konseling apa belum ya? Belum pernah Bu, saya baru pertama kali nih masuk ke ruang BK. Baru pertama Iya. kali. Pertama kali ya? Iya Bu. Jadi gini, sebelum kita melakukan kegiatan konseling, Ibu jelasin dulu ya. Jadi kegiatan konseling ini kan kegiatan konseling individu ya. Iya, Kegiatan konseling individu itu membantu siswa untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut. Jadi Mbak Puput nanti bisa terbuka aja sama Ibu, menyampaikan keluh kesahnya apa, masalahnya Mbak Puput apa, dan Ibu akan menyimpan rahasianya Mbak Puput, hanya Ibu yang tahu, hanya Ibu dan Mbak Puput yang tahu ya. Iya Bu. Kelihatannya Mbak Puput dari raut mukanya lagi sedih. Kalau Ibu boleh tahu, Mbak Puput ada masalah apa ya? Jadi tuh saya tuh sebenarnya banyak masalah banget Bu, banyak banget masalahnya, dari masalah keluarga, masalah sekolah, masalah pertemanan, ya gitulah Bu. Oh, banyak masalah ya. Iya. Oke, sebelumnya di sini Ibu hanya punya waktu 1 jam. Mbak Puput setuju? Baik Bu, setuju. Oke, tadi Mbak Puput bilang Mbak Puput punya banyak masalah. Terus di kesempatan kali ini Mbak Puput ingin bercerita atau ingin menyampaikan masalah yang mana dulu? Masalah sekolah dulu deh Bu. Oke, kalau gitu kalau boleh Ibu tahu masalah sekolahnya itu Mbak Puput kenapa? Sebenarnya saya tuh gimana ya Bu, saya tuh bingung, stres, putus asa. Saya kemarin nggak naik kelas, udah nggak naik kelas dimarahin orang tua. Ya saya tuh udah putus asa banget Bu. Saya tuh udah pengen nggak lanjut sekolah gitu. Oh, jadi Mbak Puput itu nggak naik kelas. Iya. Kira-kira Mbak Puput tahu nggak faktor apa yang ada di dalam diri Mbak Puput sehingga membuat Mbak Puput nggak naik kelas? Jadi tuh sebenarnya di kelas 10 saya tuh jarang masuk sekolah Bu, karena jarang masuk sekolah, jarang bikin surat izin, jadinya banyak alpanya gitu deh.
Kalau boleh tahu, emang Mbak Puput, bagaimana Mbak Puput bersosialisasi di kelasnya Mbak Puput itu sendiri? Setelah tahun ini ya Bu. Iya, iya, tahun ini. Karena kemarin kan nggak naik kelas, teman saya udah pada naik kelas, saya nggak punya temen Bu, nggak ada yang bantuin. Biasanya kalau nggak ada kalau nggak masuk sekolah nih, saya pinjam buku catatan temen. Ya meskipun saya nggak paham Bu, ya tetap saya nyatet materi yang dari kemarin-kemarin. Nah sekarang Bu nggak ada temennya, saya mau nanya ke siapa, bingung lah. Oh, jadi itu faktor pertemanan ya. Iya. Terus ada nggak faktor lain di luar lingkungan sekolah? Apa ya Bu? Di rumah mungkin atau di masyarakat sekitar? Nggak ada deh Bu. Ya emang itu masalahnya, sekolah aja sih. Mbak Puput yakin di rumah nggak ada masalah? Nah gimana ya Bu, sebenarnya ada sih Bu, tapi gimana ya ceritanya ya Bu, bingung saya. Nggak apa-apa Mbak Puput, kan ibu nggak akan bilang ke siapa-siapa, jadi Mbak Puput cerita aja. Beneran ya Bu ya. Iya. Nah, jadi tuh sebenarnya kalau di rumah itu tuh saya sering dibanding-bandingin sama adik saya. Adik saya pinter, kakaknya enggak, kayak gitu. Ya dari situ ya saya jadi malas sendiri Bu. Dari saya mau niat belajar, udah niat belajar, terus dibanding-bandingin, tumben belajar digituin. Ya udah saya akhirnya malas. Dari malas itu saya juga malas ke sekolahnya. Oh, jadi faktor yang lain itu faktor dari rumah ya Mbak Puput. Ternyata orang tuanya Mbak Puput sering membanding-bandingkan Mbak Puput dengan adik Mbak Puput, sehingga Mbak Puput jadi kayak males gitu ya Mbak Puput belajar. Terus jadi itu yang membuat Mbak Puput males belajar. Ternyata orang tuanya Mbak Puput itu sering membandingkan Mbak Puput dengan adiknya, Iya Bu. sehingga berpengaruh pada nilainya Mbak Puput sehingga nggak naik kelas. Iya. Kalau ibu boleh tahu nih, kan Mbak Puput udah tahu faktor di dalam diri Mbak Puput yang membuat Mbak Puput tidak naik kelas. Kalau boleh tahu, caranya gimana ya biar Mbak Puput bisa mengatasi hal tersebut? Kalau menurut Mbak Puput sendiri? Kalau dari saya ya Bu, kalau sebenarnya tuh nggak cuma saya, itu jadi itu perlu kerjasama lah Bu. Intinya kalau saya udah ada niatan belajar ya nggak perlu orang tua saya tuh membanding-bandingkan saya dengan adik saya ya saya, adik saya ya adik saya. Jadi kita itu dua orang yang berbeda, jadi tidak perlu dibanding-bandingkan. Saya juga bisa maju tanpa harus dibanding-bandingkan. Jadi saya juga punya potensi sendiri gitu Bu. Oke, jadi Mbak Puput masih mempunyai keinginan untuk mengulang di kelas ini atau enggak? Sebenarnya sih masih Bu, sebenarnya masih ada. Ya saya mungkin akan buktikan ke orang tua kalau saya itu bisa mencapai prestasi yang diinginkan orang tua saya, dan saya akan buktikan itu. Dan saya akan mulai kembali pola belajar saya, akan mengatur jam belajar saya, sekolah saya. Saya juga akan memperbaiki hubungan dengan teman-teman saya, sehingga teman-teman saya juga bisa membantu saya dalam proses belajar itu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau minta persetujuan Mbak Puput. Apakah Mbak Puput bersedia jika kedua orang tua Mbak Puput saya panggil ke sekolah untuk melakukan konseling dengan saya? Setuju sih Bu, demi kebaikan saya juga sih. Oke, baik. Secepatnya saya akan memberikan surat. Nanti Mbak Puput tolong kasihkan ke orang tuanya ya. Baik Bu. Untuk ini Ibu nanti akan melakukan
Untuk ini nanti Ibu akan melakukan konferensi kasus. Konferensi kasus ini akan Ibu lakukan bersama kepala sekolah dan guru magang lainnya ya Mbak Puput. Baik, Bu. Segitu dulu untuk hari ini. Kalau Mbak Puput masih ada yang belum tersampaikan, bisa kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Kita atur jadwal aja ya Mbak Puput. Baik, Bu. Oke, terima kasih Mbak Puput.